Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah, wabarakatuh. Yang kami hormati perangkat desa Tampokerjo yang ada di sore ini, yang kami hormati mahasiswa dari Polsek Yogyakarta di daerah Magelang, yang kami hormati Pak Jamat sesepuh yang daripada semuanya ini, yang kami hormati teman-teman Poltani ini. Tentunya serta masjid Mas dan semua ingat Mas tadi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan ini. Sehat kami sikona sehat awalnya. Berarti perlu disopli, perlu dibersihkan. Buat kesuwe, salawat salam, kita bangsa sanjungan dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita nanti bersama di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Nyuwun pangapunten kula jenenge nyambute kok kaya dewek. Jadi mboten nyambut berulang. Terima kasih dari Polmantan yang telah menindaklanjuti kegiatan untuk Poltani terkait dengan adanya sesuatu yang baru di Desa Tampokerjo khususnya ini, yaitu adanya tanaman bawang merah. Sebetulnya sudah kenal semua ini, bawang merah, ada bawang merah, ada bawang putih. Jadi nanti akan disampaikan oleh beliau Mas Anies Wajidi. Terkaitannya adalah untuk penelitian, jadi kegiatan dengan kegiatan perkuliahan, sehingga pengen kuliah masih hubungan masih ya. Ada sehingga pengen kuliah nomor bangtan bukan? Nek kuliah nomor bangtan gratis, tidak ada biaya semester yang menarik. Nah, melalui kelas ini Polbangtan, karena ini adalah sekolah yang dibiayai oleh Kementerian Pertanian. Jadi orang bisa sekolah itu di anak putu ini kan SIB masih. Nah, menurut saya, insya Allah sekolahnya Polbangtan Politeknik Pembangunan Pertanian ini. Jadi nanti setaranya adalah setara D4 atau dengan SS1 ini. Jadi kembali lagi ke ini untuk Mas Anies dengan keterkaitan di perkuliahan adalah kegiatan darinya adalah untuk penelitian terkait budidaya bawang merah. Sumbernya nanti banyak banget, ada dari mana-mana yang penting. Nah, kalau kan ambil bawang merah seperti kita cobakan berarti di rumah kepengen ini di sekilas teman-teman nanti sambil kalau dibuka nanti diikuti dengan sesama, nanti tentunya jangan tesinonom punya pertanyaan nih. Ketinggalan itu yang digambar asli foto asli yang produk di sini. Jadi itu adalah suatu potensi yang bisa dikembangkan nanti. Tinggal kecocokan hati ini nanti. Biar nanti jam 12 selesai. Nonton Mas Anies jam 12 selesai karena nanti jam 1 insya Allah banyak undangan gitu. Undangan jam 1 nonton. Tidak membatasi tapi ada undangan misalkan wajib. Sekian dulu ya dari kami, tentunya banyak kekurangannya nanti dicukupi lagi. Kami kaulah diri bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sambutannya dari Pak Muslim. Mungkin kita langsung saja untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Mas Anies Wajid. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Udin. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala rabbi sholli sotri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Yudo selaku perangkat desa Tampokerjo, yang kami hormati Pak Taufik selaku PPL BPP Bursi Sambal yang berhalangan hadir pada pagi hari ini, dan Pak Muslim juga selaku pelaku usaha tani bawang merah. Senior kami juga di Polbangtan, dan
tak lupa rekan-rekan dari mas-mas dan bapak nih, mas dari Boyolali, kelembagaan Tarunelani yang ada di Tambarjo. Baik, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari yang sangat cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan Balai Desa Tambarjo dengan keadaan sehat walafiat. Setelah sholawat, setelah salam, salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di bagian nanti, amin Allahumma amin. Baik, langsung saja nih bapak-bapak nih, karena waktu juga sudah semakin siang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aris Wadi, saya dari Polbang Tanioma. Seperti yang dijelaskan Pak Muslim, saya dari mahasiswa semester 8. Jadi di sini saya sedang melaksanakan penelitian. Tapi penelitian saya itu bukan semata-mata terkait bawang merahnya, tapi tentang petani yang memenangkan bawang merah seperti itu. Jadi yang kami fokuskan adalah pada petaninya, apakah petaninya itu mau, minat dan sebagainya terkait bawang merah seperti itu. Karena memang selaras dengan program studi kami yaitu penyuluhan Mas untuk program kami itu penyuluhan pertanian berkelanjutan, yang nantinya memang arah dari kami menjadi generasi penerus penyuluh seperti itu, arahnya ke penyuluh seperti itu. Dan sebelum kita sama-sama menyaksikan terkait penyuluhan budidaya bawang merah, kita akan melaksanakan pre-test dulu nanti dibantu oleh rekan-rekan dari teman-teman kami dari Polbangtan, nanti membagikan pre-test dulu kepada rekan-rekan semuanya, rekan-rekan mas-mas dan bapak-bapak dari Boyolali. Monggo diisi sebisanya dulu. Kalau misal udah bisa tidak apa-apa, namanya juga masih awal, masih lebih. Kalau teman-teman bisa membantu membagikan. Nah, monggo itu yang sudah mengisi ada nama dan juga alamat. Itu alamatnya diisi seperti tadi pas presensi gitu loh. Monggo masih diisi mawon. Ya nanti cepat selesai itu. Itu abjad kalau Pak gampang. Terus tidak pilih mawon. Nah, monggo diisi lagi nama kali alamat. Boleh 100 Jadi mohon izin Pak Yudo, setelah saya melihat di data juga, dari data dan juga dari data produksi, data berbagai data, itu ternyata di Desa Tambarjo itu berpotensi Mas, berpotensi untuk pertanian khususnya itu di tanaman hortikultura. Jadi di tanaman pangan seperti padi dan jagung memang sudah berpotensi, khususnya di Desa Tambarjo dan umumnya di Kebumen atau Kecamatan Belusuh Pesantren, memang untuk tanaman padi jagung bisa semuanya. Nah, tapi ada memang di wilayah tertentu yang berpotensi untuk menanam hortikultura, salah satunya bawang merah. Dan kami melihat di Tambarjo itu memang berpotensi, namun belum banyak ataupun belum marak untuk tanam bawang merah. Nah, ini kenapa seperti itu? Kami juga ada rasa penasaran yang cukup tinggi terkait hal tersebut. Makanya kami melaksanakan seperti penelitian lah, atau itu penelitian di Desa Tambarjo. Nah, mungkin bisa di awal Mas, sebelumnya di judul. Nah, jadi sebelumnya saya sudah sudah mulai penelitian ini di bulan November 2024. Saya sudah mulai melaksanakan penelitian ini bersama dengan beberapa petani yang ada di sini untuk melaksanakan praktek Pak. Jadi nanti foto-foto yang ada di sini saya tampilkan itu, ini real foto yang ada di Desa Tambarjo. Jadi memang presentasi ini saya mengambil foto-foto ini itu memang real dan bisa juga sebagai bukti bahwa memang di Desa Tambarjo itu berpotensi untuk tanam bawang merah. Nah, ini
salah satu contoh yang paling bisa kelihatan ini gambar bawang merah yang kita tanam di bulan Januari tanggal 4 itu di lahan Pak Muslim itu seperti ini. Nah, menurut jenengan bagus Pak gambarnya Pak? Bagus deh. Nah, ini bawang merah varietas tajuk. Jadi memang rekomendasi kami juga bawang merah yang rekomendasi ditanam di Tambaran setelah kami melaksanakan penanaman selama 1 siklus budidaya itu ini tajuk. Jadi dalam 1 bijinya itu bisa pecah sebanyak ini jika memang terkait budidaya itu maksimal. Lanjut Mas. Nah, terkait tahapan budidaya ada banyak lagi. Nah, ini penjabaran ada mulai dari pemilihan bibit yang siap tanam, terus perawatan hingga penanaman pasca panen. Nah, setelah saya mengulik lebih dalam lagi, ternyata 2-3 tahun kebelakang itu pernah ada develop bawang merah yang seperti ini. Ya, tapi memang mengalami belum berhasil seperti itu. Jadi kami juga semakin penasaran lagi kok kenapa yang aslinya berpotensi kok belum berhasil seperti itu. Nah, makanya kami membuat penelitian seperti berikut. Nah, ini juga foto tersebut juga dari lahan ini juga itu umur sekitar sekitar 1 minggu atau sekitar 7 hari. Yang pertama tentang pemilihan bibit siap tanam. Nah, pemilihan dari benih yang siap tanam yang pertama adalah dormansi atau penyimpanan. Jadi untuk benih seharusnya untuk pemilihan benih adalah benih yang siap tanam itu sekitar 2 ataupun 3 bulan setelah panen. Jadi bawang merah itu yang sudah dipanen selanjutnya ada pengeringan dan setelah itu diberi kapur Pak. Jadi biasanya itu bawang merah yang untuk bibitan itu pasti diberi kapur atau seperti fungisida ataupun insektisida. Fungsinya untuk mencegah kopong. Jadi bawang merah yang digantung selama 2-4 bulan itu ada kemungkinan kopong jika tidak diberi dengan fungisida atau insektisida. Nah, ini gambarnya adalah contoh bawang yang siap tanam dan ini ada bentuk fisiknya nih. Nanti kita semua bisa mengamati dan kita bisa lebih mempelajari lebih dalam lagi terkait benih. Nanti ada expertnya yang akan menjelaskan atau halnya nih. Nah, itu juga muncul calon tunas di dalam umbi. Selanjutnya ada warna sudah berwarna kecoklatan dan kondisi bibit sehat. Nah, ini adalah kondisi fisik. Jadi panjenengan nanti ketika mau menanam bawang merah, panjenengan bisa mengamati secara fisik. Oh, ini fisiknya bawang merahnya bagus, bulat misalnya tidak cacat, tidak ada kayak kepotong seperti itu dan warnanya sudah kecoklatan. Jadi mungkin bawang merah yang setelah panen itu kan warnanya merah, biasanya ini merah meling atau itu. Dan biasanya untuk sudah siap tanam itu biasanya berubah ada kecoklatan seperti itu. Dan untuk lebih membuktikan lagi apakah bawang merah ini siap tanam atau belum, itu bisa dibuka. Jadi ketika bawang merah itu dibuka tengahnya itu bakal tunas. Nah, nanti mumpung ada nanti bawang merahnya, nanti kita praktekkan bersama nih terkait pemilihan bibit yang siap tanam. Selanjutnya yang berikutnya adalah tentang pengolahan lahan. Nah, ini juga pengolahan lahan yang kita laksanakan juga Pak di desa Tambarejo. Nah, itu ada fotonya Pak Muslim. Jadi ahlinya ini. Nah, ini pas pengolahan kita di lahan Pak Muslim kita laksanakan bersama. Di ininya pengolahan lahan di ya panjenengan sudah pasti sudah paham ya tentang mengemburkan tanah agar nantinya bisa baik untuk ditanami dan juga pemupukan dasar. Dan pupuk dasar yang diberikan waktu itu di lahan Pak Muslim adalah araskam. Jadi waktu itu memang curah hujan cukup tinggi. Jadi memang hujan yang cukup tinggi karena ditanam di MT1. Jadi di musim tanam 1 kan kebanyakan padi Mas. Nah, terus kita mencoba untuk bawang merah. Nah, karena memang berat banget tanahnya, terus kita aplikasikan araskam untuk menambah poros seperti itu. Selanjutnya Mas. Nah, ini tanaman. Nah, ini lebih apa nih? Assalamualaikum wah, belum sih sebenarnya. Akan Mas Junet tonton, Mas Anto dan sebagainya nih. Nah, ini kita laksanakan juga untuk penanaman
bersama di lahan di desa Tambarjo. Jadi biar jenengan di lebih mantap malih. Soalnya pun kita buktikan bersama ternyata memang bawang merah itu bisa ditanam di Tambarjo seperti itu. Nah terkait penanaman ada beberapa aspeknya seperti pembuatan lubang tanam, terus cara tanam dan waktu. Nah pembuatan lubang tanam itu jadi letak benih itu dimasukkan ke tanah. Jadi memang tidak terlalu tinggi karena nanti ada kemungkinan roboh atau nanti arah dari pertumbuhannya itu tidak sesuai. Terus juga jangan terlalu dalam juga. Nah, mungkin nanti juga dijelaskan lagi oleh ahlinya juga dari pelaku kesehatan yang ada di Desa Tambarjo. Nah, jarak tanam saya anggarkan di sini adalah idealnya 10 kali 15 cm. Ini kami ambil dari SOP dari Kementerian Pertanian dan harapannya disesuaikan dengan kondisi lahan. Jadi ada acuan, nah nanti menyesuaikan dengan kondisi lahan seperti itu mas. Jadi kalau misal kondisinya kita menanam di musim penghujan, tapi agak dijarak lagi karena musim hujan kan itu rentan terhadap jamur gitu. Nah misalnya kerentatan itu bawahnya jamur, jadi bisa diregangkan lagi 17 kali 20 atau 15 kali 17 seperti itu. Namun idealnya 10 kali 15. Dan waktu penanaman kami dapat juga sumbernya itu juga dari SOP dari Kementerian Pertanian. Jadi untuk waktu penanaman baiknya di pagi hari, jangan siang hari, atau bisa dilakukan juga di sore hari. Selanjutnya, nah pemupukan susulan pertama. Nah ini juga kami melaksanakan pemupukan susulan. Jadi pemupukan susulan ini bervariatif pak, bapak-bapak, mas. Jadi pemupukan susulan itu kita berikan di umur sekitar 14 hari setelah tanam. Jadi umur sekitar 2 minggu. Nah ini foto 2 minggu setelah penanaman, dan memang dari prinsipnya adalah 5T, 5 tepat. Tepat cara, tepat dosis, tepat waktu, tepat jenis, dan tepat sasaran juga untuk bawang merahnya. Selanjutnya untuk jenis pupuk yang digunakan, kemarin itu bervariatif juga. Intinya adalah NPK dan juga pupuk organik. Nah untuk lebih memahami lagi, jadi pupuk organiknya Bapak bisa menambahkan asam humat, itu kan termasuk organik deh, asam humat. Terus nanti untuk pupuk organiknya seperti Polska, atau jika di musim di 14 ST kami rekomendasinya adalah pupuk mutiara 16 karena untuk pertumbuhan yang stabil, jadi NPK-nya itu stabil. Nah selanjutnya untuk manfaatnya adalah menjaga nutrisi dan ujaran yang baik untuk tanaman. Jadi seperti di pertumbuhan manusia di awal itu pasti butuh nutrisi yang banyak, yang cukup seperti itu, cukup dari beberapa unsur yang dibutuhkan. Unsur pertumbuhan paling esensial atau paling penting itu kan NPK. Jadi NPK yang itu harus stabil, harus sama untuk menunjang dari pertumbuhan bawang merah di umur yang masih muda seperti itu. Selanjutnya tentang pemupukan susulan. Nah ini pemupukan susulan kedua kami juga laksanakan bersama dengan beberapa pengurus dan anggota Taruhan Tani Bawang ini di umur sekitar 30-an hari setelah tanam. Jadi pemupukan kedua itu difokuskan dari pertumbuhan bawang merah mau ke pengisian umbi. Nah beralih ini, jadi setelah pertumbuhan fokus ke pengisian umbi. Jadi untuk pupuk yang digunakan itu adalah NPK, fosfat dan kalium. Nah kenapa fosfat dan kalium? Karena fosfat dan kalium ini dibutuhkan banyak untuk pengisian umbi. N itu tidak terlalu dibutuhkan, tapi pertanyaannya ketika N apakah butuh? Butuh. Tanaman itu pasti akan butuh N, tapi dengan takaran yang berbeda. Ketika pertumbuhan memang N itu tinggi, tapi ketika mulai ke fosfat, mulai ke generatif atau di pengisian umbi, terus mungkin dijaga oleh pembungaan, N itu bisa diturunkan. Nah salah satu hama bawang merah ini kan ulat nih. Ulat itu yang perlu menyerang bawang merah. Sing empun itu 1 malam itu bisa habis pak. Memang sangat mengerikan, sangat fatal. Misalnya lahan bawang merah itu sampun diserang ulat. Nah salah satu alhamdulillahnya kemarin aman serangan ulat, atau ada pun tidak terlalu banyak.
Nah, akan Mas Rudi dan Mas Budi atau Mas Anto kali Mas Julian nanti beberapa petani yang kami ajak untuk budidaya. Yang sehat berapa Pak Jamal, Mas Anto? Kan juga berarti harus ngerasainnya. Bisa. Seperti yang udah bilang, udah terus kalian saya bilang. Ketumbuhan ini tidak bagus. Yang kedua, ya silakan aja. Nanti kan kita nanti sambil nanti. Satu. Ini putih keras, warna putih. Monggo Mas Anies, yang pilih sehat yang mana? Persehatan. Nah, ini kan masih satu dompel ya. Ini masih satu dompel ini dilepas. Nah, itu pun bisa tuh, jangan dipecah. Oh, ini jangan dipecah. Jangan dipecah. Saya tidak sehat. Ya, monggo. Kalau main ngeset bukan apa apa? Berarti kemungkinan muncul pusari ini ya. Jadi yang diambil Mas Proko ini tadi kan nggak kelihatan. Berarti kita meningkatkan keterampilan kita di rasa, betul ya? Di rasanya. Kalau dipegang rasanya, enggak, guys. Jadi ya secara yang sama. Nah, ini kalau semisal motong kayak Pak Jamal berarti nanti bikin talenan terus, nanti lama ya motong gitu. Kalau cuma satu ya, tapi kalau banyak satu pintal di talenan semua kira-kira Pasal di Citok oke. ya cukup bis. Jangan sampai yang lebih. Ya, ini kan nih bagian atas kan. Ya betul lagi. Oh, berarti lorone kudu ngadur gak balik kan? Ada ringan. Dan ini nanti kan kenakan. Oh, yang penting hidungnya sudah terbuka. Nah, itu kan cepat. Jadi nanti kalau mega satu pintal satu hari ya belum selesai. Nanti padahal besok pagi harus sudah tanam. Jadi dikini aja dipegang. Aja apa dibuka di pasar apa nggak bisa? Iya, nonton ya. Semisal kayak padi, jenengan pari daerah ditandur jadi bisa ora ya bisa. Tukul nonton gimana? Kita nggak 8 juta. Nah, ya. Ini baru saprodi. Biasanya kan nonton biar kali biasanya Pak yang pengelolaan tenaga, terus mungkin yang menyewa lahan sewa lahan, terus alat-alat campur dan sebagainya itu belum kami masukkan. Ini baru kami harga-harga yang memang bisa kita cari seperti itu, bisa dari marketplace dan kita menggunakan prinsip pemupukan berimbang yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi menggunakan prinsip pemupukan berimbang dengan obat ataupun fungisida, pestisida itu sesuai dengan serangan yang ada itu sekitar sekian 8 juta. Dengan benih kita cek lagi benihnya itu 4 juta sendiri Pak, setengahnya sendiri. Nah makanya kenapa kita tadi prakteknya adalah terkait benih agar nantinya ketika panjangan menanam itu pas, jadi bibitnya sehat dan siap tanam. Dan dari bibit 100 kilo atau 1 kintal bisa jadi berapa kintal Pak Muslim? Rata-rata minimal di 10 kali 4 mungkin. Nah sekarang kita kalikan bersama mohon Pak. Jadi tadi kan modal sekitar 8 juta nih. Nah misalnya bibit 100 kilo
dikalikan dengan 10 itu adalah 1000. 1 ton, 1000 kilo atau 1 ton nih. Itu rata-rata. Ketika panjenengan budidaya maksimal, misalkan saja harga bawang merah paling rendah biasanya berapa Pak Muslim? Untuk menjual biasanya dari petani 15 ya. Kita kalikan awal 15 jika 1 ton dikali dengan 15.000, 15 juta. Nah, ini gambaran masih kasar Pak. Jadi gambaran masih kasar. Ketika kita menggunakan ini memang juga bisa mengamati ini adalah analisis usaha ataupun RAB yang full menggunakan dengan full kualitas. Jadi memang pupuk mutiara misalnya, pupuk mutiara kami gunakan adalah mutiara dari Sabrotan dan juga Meliana dan juga ini full. Panjenengan bisa mengurangi sesuai kebutuhan. Ini memang standarnya segini. Jadi modal sekitar 8-10 itu bisa menghasilkan standarnya di 15. Jadi kan termasuknya untuk pengobatan ini Pak. Untung gini. Nah, jadi dari segi teknis sudah, terus dari segi ekonomi juga sudah seperti itu. Nah, nanti terkait pelaksanaan monggo itu kembali lagi dengan masing-masing. Nanti dijelaskan juga terkait kemarin persiapannya apa saja, terus kendala sampai hari ini sudah berapa hektar dan pelakuannya apa saja bisa dijelaskan oleh Mas Ruri. Monggo Mas Ruri yang sudah sebagai pengadopsi pertama ataupun sudah mencoba setelah kemudian seperti itu, monggo kepada Mas Ruri untuk menjelaskan terkait progres dari penanaman bawang merah. Monggo Mas Ruri, kami persilakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu bukan saya Mas, itu punya Bumdes. Jadi saya mewakili teman-teman saya, Mas Tahul, Mas Rahmat, Mas Ahmad, dan Mas Jun, itu timnya. Dari kami itu kemarin itu lahan bekas cabai gitu ya. Nah, jadi Bumdes pun sebenarnya masih meraba-raba itu untuk budidaya yang cocok di tanah kerja itu apa. Dari 3 tahun berjalan di pertanian itu ada fase di mana cabai itu harganya turun gitu. Nah, ketika harganya turun kita cabut untuk menunggu musim tanam cabai lagi itu sekitar 3 bulan. Kalau tanahnya nganggur kan kita eman-eman. Nah, kebetulan bisa dimaksimalkan, mungkin 150 kilo bisa masuk karena kita pesan bibit 150 kilo itu masih lebih 16 kilo. Ada kabar baik untuk desa Tanah Rejo dengan adanya Kopdes. Nah, nanti modal yang besar itu nanti bisa difasilitasi oleh Kopdes. Harusnya seperti itu gitu ya. Jadi MP1 kita tanam padi, MP2 kita mulai bisa budidaya bawang merah. Nah, kenapa kalau yang budidaya masih sedikit itu masih terkendala penjualan? Biasanya baik itu pengepul atau pembelinya itu ngambilnya hitungannya tonase. Jadi misalkan bakul dari luar ngambil 1 ton sama ngambil 8 ton, hitungannya untuk transport kan sama. Jadi mereka lebih milih ngambil sekalian yang 8 ton. Sebaiknya itu menggunakan alas yang bisa menyerap air seperti itu, karena memang takutnya nanti kalau bisa menggunakan terpal, justru air yang seharusnya dihilangkan itu bisa malah jadi sumber lembab di situ. Jadi misalnya kayak gini, kita dalam pas ini misalnya ini terpal nih, ya misalnya ini masih basah, terus kita taruh di sini dengan jumlah yang lumayan banyak, bisa malah di sini itu lembab, atau kita 2-3 menit pasti ini ada airnya. Jadi memang kenapa dipilih dari anyaman tadi dari kaum muslim di lahan itu pakai anyaman berbu, terus bawang merah yang sudah dipanen baru ditutupi plastik. Nah itu kenapa plastik yang di atas bukannya di bawah, agar nantinya air dari bawang merah ini selain menguap karena dengan adanya panas dari saya tadi juga nanti ada yang bawah itu ada sirkulasi udara. Jadi memang yang jelas ada 2 ubi dan biji. Nah pahamnya Pak Muslim, jadi Pak Muslim mau yang menjawab Pak. Yang nanti disaksikan atau
biji bawang merah bagi. Kemudian kalau kita menggunakan umbi itu ada beberapa varietas. Secara kalau kita ditanam masing-masing benih kan mempunyai karakter cocok di musim hujan dan cocok di. Jika memang menanam tersajikan juga lebih enak yang mana. Nanti untuk yang di Kabarjo memang sudah ditanam dengan umbi dengan varietas tajuk, karena memang dari satu umbi tadi yang memiliki 2 silung bisa pecah menjadi sekian. Ada kemarin kami menghitung paling banyak itu pecah jadi 24 untuk jenis tajuk. Jadi dari satu biji jadi 24 dan minimalnya ada 5. Minimal kemarin 5. Jadi karena memang lahannya sudah siap, terus juga dari perawatan oke, di umur hampir fase generatif itu sudah kelihatan pecahnya berapa. Jadi fase generatif itu dari satu umbi ketika memang maksimal bisa pecah kembali seperti itu. Kalau kita tahu dari tahun bawang merah sudah pecah. Ya walaupun memang pengembangannya sangat karena kondisi di sini daerah budidaya pangan padi, tapi ini satu terobosan yang sangat bagus dan mungkin dari pemerintah itu juga mendukung terkait dengan pendanaan mungkin dari BUMDes sih Mas. Saya juga tanya, ini swadaya BUMDes Mas? Pak Niko ini dibantu dari BUMDes ya? Oh, dibantu dari BUMDes, maka ini sangat berarti sudah kolaborasi sudah sangat bagus. Dari kelompoknya petaninya sudah jalan, dari pendanaan ini juga sudah dibantu dari desa di sana. Nah, mungkin nanti pengembangannya memang ini pengembangannya sementara masih di wilayah satu lokasi ini, 2 lokasi sekarang pekerjaannya sudah berjalan. Jadinya yang pertama kami ucapkan terima kasih sekali kepada kalian semua yang telah mengikuti pelatihan dan yang telah diberikan pelatihan. Semoga ke depan kita bisa merubah apa yang dikatakan oleh mindset oleh Bapak Mas Lim, mindset perubahan mindsetnya memang sulit. Jadi yang dikhawatirkan orang kan ekonomi lalu balik orang ya. Tapi ternyata di kemajuan saat ini ekonomi baru produksinya setahun Indo ya, keuangan kita tidak mencukupi untuk menopang biaya hidup kita ini. Ekonomi berambang sudah bina panen, otomatis perputaran dari modal kita akan semakin cepat. Yang tadinya 3 kali 2 kali bisa menjadi 4 kali. Nah, di situ bisa kita cermati pada berarti 500 nek setahun Indo kan umur 1000, nek setahun ping teluting 4 generasi di 1500 atau itu titiknya di situ. Nah, beberapa kali saya sudah melihat proses penanaman bawang bagi yang secara mandiri. Itu pernah saya Mas Ahmad juga diam-diam di pojok itu sudah pernah nanam dan saya pernah lihat dari satu umbi yang bentuknya kecil seujung jari kelingking itu saya pernah menghitung rata-rata 8 sampai 15 itu apa yang kita katakan. Itu saja tak belum itu perawatan yang ngawur Mas Ahmad diberi nodok panen. Itu adalah suatu potensi tanah di pertanian kita membuktikan bahwa potensinya ada untuk menanam bawang. Walik Mas, walik. Masa dibilang namanya apa? Mas Titik kan nanti boleh bisa untuk guru Mas Pak. Siapa kita? Bola tadi, bola tadi, bola tadi. Ya.